Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi ini wabarakatuh. sekali Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Yang kami hormati Bapak Dr. Izul Fatawi MPDI selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka, serta Bapak Ibu tutor di Program Studi Teknologi Pendidikan UT yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyamaan persepsi tutor MK berpraktik yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Penyamaan persepsi ini sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi tutor yang akan segera memasuki masa tutorial online atau tuton, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh berbagai strategi dan tips dalam menjalani pembelajaran mata kuliah berpraktik di Universitas Terbuka secara lebih efektif. Bapak Ibu tutor yang kami hormati, acara penyamaan persepsi kali ini akan diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama, sambutan dari Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan. Yang kedua, pemaparan materi mengenai MK berpraktik oleh Bapak Abdul Ghafur MPD. Dan yang ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Semoga kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi sekaligus memperkuat semangat kita semua untuk menjalani tutorial online mendatang. Bagi yang ingin bertanya, harap disimak dulu pemaparan sampai selesai, lalu kita akan buka sesi tanya jawab nanti. Hadirin sekalian, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka. Seluruh hadirin mendengarkan dengan posisi sikap sempurna.
akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka kepada Bapak Dr. Izul Fatawi, MPDI. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mbak Ami? Terdengar, Pak? Oke, baik. Ya, yang saya hormati eh, para jajaran pejabat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak ABD Abdul Ghafur, NPD, dan terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ami Hibatul Jamil, SPDMA yang sudah eh, mempersiapkan semua acara ini dan yang saya sangat-sangat hormati juga para tutor Universitas eh, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka yang saat ini bersedia meluangkan waktu untuk hadir. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bapak Ibu yang sudah mau bersedia menjadi tutor di Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka eh, dan ikut berkontribusi untuk mencerdaskan eh, mahasiswa kami baik dari Sabang sampai Merauke bahkan di luar negeri sana begitu. Jadi memang ini adalah acara agenda rutin ya Bapak Ibu. Eh, Setiap kali proses tutorial akan dimulai sebagai bantuan belajar mahasiswa kita. Jadi kita sama-sama melaksanakan penyamaan persepsi ya, agar nantinya tidak ada informasi-informasi yang tidak sesuai di akhir pembelajaran karena yang akan jadi korban nantinya terutama untuk mata kuliah berpraktek, praktek dan berpraktek karena yang akan jadi korban pasti eh, mahasiswa atau nilai mahasiswa nantinya. Ah, dan ini sangat penting kita lakukan dan mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini baru mengampu mata kuliah praktek dan berpraktek ini adalah penyamaan persepsi yang tentunya akan menambahkan ya pengetahuan bersama kita bagaimana seharusnya kita melaksanakan eh, proses pembelajaran di eh, program studi teknologi pendidikan Universitas Terbuka. Eh, Selanjutnya, saya ingin sampaikan beberapa hal, yaitu nanti terkait dengan masalah teknis itu mungkin akan disampaikan oleh Bapak narasumber ya. Di sini saya mungkin agak berbeda dari apa yang akan agenda kita pada hari ini. Jadi selain menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu, mungkin kita di Universitas Terbuka itu membuka kerjasama seluas-luasnya dengan Bapak Ibu eh, bersama kampus atau tempat home base Bapak Ibu mengabdi begitu ya. Jadi selain sebagai tutor, kita juga ingin Bapak Ibu ikut ikut berkontribusi entah itu menulis soal, menulis modul dan saat ini kita membutuhkan orang-orang eh, yang terbiasa menulis artikel-artikel misalkan seperti itu atau mengelola jurnal karena saat ini kami dari teknologi pendidikan ingin begitu ya, ingin membuka kerjasama dengan Bapak Ibu untuk sama-sama mengelola jurnal. Untuk saat ini kita memiliki jurnal eh, Learning and Technology ya, di yang di yang dibawahi oleh lembaga LP2M Universitas Terbuka. Jadi kami ingin Bapak Ibu juga ikut berkontribusi ya sekedar menulis pikiran-pikiran Bapak Ibu ya, dan kami sangat senang sekali seandainya Bapak Ibu ingin ikut berkontribusi. Nah, di sini kita memiliki eh, ratusan bahkan sampai ribuan tutor, masa tidak ada satupun begitu tulisan-tulisan mereka itu ikut ikut apa namanya berkontribusi di jurnal kami begitu ya. Dan perlu diketahui bahwa di Universitas Terbuka seorang penulis di jurnal itu insya Allah akan diberikan apa eh,
insentif begitu ya untuk mengganti lelah Bapak Ibu dalam menulis artikel ya. Selain itu, eh, selain menulis, kita juga ingin mungkin nanti kita akan mengelola beberapa jurnal begitu ya. Dan mungkin kita akan minta kesiapan Bapak Ibu untuk ikut menjadi manajer manajer editor atau chief editor nantinya begitu karena kita sangat membutuhkan karena kami memiliki sekitar sekitar 4 ribuan mahasiswa begitu. Jadi untuk menargetkan 15% publikasi mahasiswa berarti kan kita harus mengelola banyak jurnal juga begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kami tunggu begitu Bapak Ibu kontribusinya terutama untuk pengelolaan jurnal dan penerbitan artikel-artikel ilmiah di program studi teknologi pendidikan. Terkait dengan agenda kita pada hari ini, saya kira semoga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu baik di grup kemarin sengaja kami tidak menjawab dulu supaya tidak tumpang tindih ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita diskusikan bersama di sini apa saja yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan kesiapan eh, tutorial bantuan belajar mahasiswa. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami ya. Jadi sebenarnya mahasiswa kami di Universitas Terbuka itu saat ini tidak kosongan begitu mereka masuk LMS itu mereka sudah melaksanakan proses belajar mandiri. Jadi mereka sudah memegang modul semua Bapak Ibu. Jadi Anda eh, ketika mengelola tutorial di LMS di Learning Management System itu tidak menganggap bahwa tidak menganggap mahasiswa kita itu tidak pernah belajar sama sekali. Jadi mereka itu sebenarnya sudah dihimbau untuk belajar sebelum ini begitu. Jadi itu memang intinya di situ begitu ya, belajar mandiri mereka. Jadi nanti apapun terkait pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang terkait dengan proses pembelajaran di LMS silahkan disampaikan di sini, terutama untuk mata kuliah berpraktek. Ya, karena mata kuliah berpraktek itu menuntut mahasiswa kita untuk unjuk kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi hampir 60 untuk saat ini saya bocorkan sedikit begitu ya nanti disampaikan oleh Pak narasumber. 60% itu nilai mereka diambil memang dari unjuk kerja yang mereka sampaikan kepada para tutor. Jadi 60% ini ketika Bapak Ibu me- menyatakan mahasiswa kita ini lulus di mahasiswa di katakanlah 100% memberi nilai 100 itu bisa kita katakan bahwa mahasiswa itu akan lulus walaupun nanti di UAS mereka mungkin agak berkontribusi 40% dari nilai ujian akhir semester mereka. Baik, saya kira itu saja. Nanti diskusinya silahkan di, dilakukan bersama Bapak Ibu narasumber, Bapak narasumber dengan didampingi oleh Ibu Ami ya. Ya, saya titipkan. Baik, dan itu saja dari saya untuk sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh, Terima kasih Bu Ami. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Izul Patawi selaku Kaprodi Tepan atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu tutor yang kami hormati, kita akan memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi tutor MK berpraktik di Prodi Teknologi Pendidikan. Untuk itu, langsung saja kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak ABD Gafur, MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Apakah suara dapat dengan jelas? Ya, terdengar. Jadi kalau share screen dulu ya.
sudah terlihat di layar ini. Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolri 1 Teknologi Pendidikan, Bapak Izin Watawi, dan para tutor mata kuliah berpraktek yang terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mata kuliah praktek, apa bedanya dengan teori, lalu tugas Bapak Ibu terkait mata kuliah praktek itu apa, ya. Karena kemarin beberapa ada pertanyaan di grup tentang terkait ini. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, beberapa juga ada yang bertanya ke saya, terutama tutor yang lama, ada juga apa, Pak saya biasanya ngambil 2 kok 1 gitu ya. Terus ada yang berubah, itu bukan wewenang saya untuk menjawab itu. Di saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan tentang petunjuk teknis mata kuliah berpraktik ini ya. Di teknologi pendidikan itu disebutnya berpraktik ya. Ada yang nyebutnya praktik juga. Tapi kalau di, di, di katalog itu bunyinya berpraktik ya. Tapi apapun itu tidak perlu disaukan oleh teman-teman. Yang penting itu ya praktik gitu. Kalau di tempat lain mungkin nyebutnya praktik ya. Tapi di teknologi pendidikan itu berpraktik. Ada juga di UT namanya praktikum. Nah, mata kuliah berpraktik itu terdiri dari 7 Bapak Ibu ya. Ada mata kuliah produksi media sederhana 3 dimensi, ada perancangan web, ada manajemen penyiaran televisi, ada produksi media audio video, ada produksi bahan pembelajaran online, lalu ada juga jaringan komputer dan administrasi jaringan. Yang 2 ini tidak saya jelaskan di pertemuan ini. Seharusnya yang hadir pada pertemuan ini itu yang mengampu 5 mata kuliah ini. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengampu mata kuliah 1 dari 5 ini, itu mungkin Bapak Ibu salah masuk kamar kan. Jadi saya lihat itu tutornya ada 600 lebih Bapak Ibu. Jadi 600 orang ya. Yang hadir pada pertemuan ini itu saya lihat 346. Ada 10 sampai 15 orang itu yang mengampu lebih dari 1. Coba saya akan tanya dulu Bapak Ibu, adakah di sini yang mengampu mata kuliah kelima ini yang lebih dari 1? Siapa orangnya? Yang 15 orang tadi. Belum ada ya. Suara kecil. Jadi karena memang yang mengampu itu adalah kebanyakan itu hanya 1 mata kuliah. Jadi saya hitung kemarin itu ada 600 sekian ya. Kurang kencang suaranya. Ya katanya ada suara saya terdengar dengan jelas tidak Bu Ami ya? Kalau di saya terdengar jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak, di jelas. saya. Oke, Jelas, soalnya nggak Pak. ada yang bilang Lain juga, suaranya Pak. kecil katanya. Pak. Oke, Suaranya kurang Bapak. keras, Pak. Terdengar Pak, tapi kurang jelas. Oke. Bapak Ibu yang mungkin suara saya terdengar dengan jelas, nanti kalau sudah kajian dari UT ya tutornya itu diberikan headset yang agak bagus kali ya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan ini ya 5 mata kuliah praktik ini yang Bapak Ibu akan nempuh ada ini ya, ada 5 ini, Perhatikan nanti eh, apa selain 5 mata kuliah ini itu harusnya tidak hadir di pertemuan ini karena kemarin mungkin ada tutor baru yang bingung ya. Biasanya tutor itu sama kayak mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kalau asal ada grup masuk aja, yang penting ada UT-nya gitu ya. Siapa tahu di situ ada info-info apa gitu Pak. Kemudian saya akan lanjutkan. Oke, tujuan dari mata kuliah praktek itu adalah untuk
Jadi melalui kegiatan tutorial itu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan secara nyata, Bu. Jadi apa yang sudah dipelajari oleh mahasiswa teorinya itu diterapkan dalam bentuk keterampilan membuat produk dan menguji cobakan produk itu. Jadi kalau sudah membuat produk, itu beberapa mata kuliah ada yang disuruh coba implementasikan produk itu efektif apa tidak. Produk apa? Yaitu produk pembelajaran. Bagaimana cara membuatnya? Itu Bapak Ibu nanti cek di kelasnya masing-masing. Jadi ada kriterianya juga ya. Jadi tujuan dari mata kuliah praktek itu adalah nanti mahasiswa diminta untuk membuat suatu produk pembelajaran sesuai dengan tugas masing-masing itu. Tentu tidak di tugasnya itu bertahap. Gitu. Di awal itu mungkin ada yang bentuk desainnya dulu, kemudian baru dibikin produknya, lalu dibikin penilaiannya. Itu macam-macam tergantung mata kuliahnya. Kemudian berikutnya tugas tutor ya. Tugas tutor ini tugas Bapak Ibu semua terkait mata kuliah praktek. Pertama, itu Bapak Ibu membuat video sapaan. Nah, ini kan sudah dijelaskan pada saat pelatihan. Bapak Ibu membuat video sapaan. Kalau ketentuan dari Wakil Rektor itu Bapak Ibu hanya diminta di bagian pendahuluan. Jadi disarankan untuk menggunakan YouTube. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu semester berikutnya ya, video itu masih relevan, Bapak Ibu bisa gunakan kembali. Jadi hanya di bagian pendahuluan, tapi kalau Bapak Ibu mau di sesi berikutnya ya tidak boleh menggunakan record Bu, karena video itu memakan memori yang cukup banyak. Kalau hanya menggunakan embed ya sudah diajari ya waktu itu yang mengajarkan kan Ibu Ami ya waktu itu. Ini tugas pertama membuat video sapaan, perkenalkan Bapak Ibu itu siapa, mengampu mata kuliah apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama mengikuti tutorial itu. Itu paling sedikit ada 3 itu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pastikan mempelajari tugas praktiknya. Jadi mulai dari sekarang itu dibuka Bapak Ibu LMS-nya, dicek ya. Tugasnya biasanya kalau ada di sesi 3, 5, dan 7, tapi ada juga yang ada 2, 3, 4, 5, dan ada juga yang 6 gitu ya. Karena jumlah tugasnya itu ada mata kuliah yang lebih dari 3. Maka Bapak Ibu pastikan mulai dari pendahuluan sampai sesi 8 itu dicek mana yang ada tugasnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu selain membuat video sapaan dan mengecek tugas praktek ini, ada juga web Bapak Ibu. Mengabsen dan merekam. Ini perlu saya sampaikan ini menambah materi jika perlu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kalau misalkan Pak ini materi di LMS sepertinya ada yang kurang, tapi nggak boleh dihapus. Ibu bolehnya menambah dalam bentuk materi inisiasi atau pengayaan. Sepanjang itu bisa mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas praktek, itu dibolehkan, bahkan disarankan, ya. Jika Bapak Ibu misalnya ada yang membuat materi secara mandiri dalam rangka untuk dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa tugas praktek, Bapak Ibu bisa kirim ke saya. Saya sekarang lagi riset mendesain mata kuliah materi tutorial webinar siap pakai. Jadi Bapak Ibu rencana ke depan itu biar sama itu akan saya desain khusus untuk mata kuliah praktek ini materi itu webnya apa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mendesain itu nanti akan saya beli 1 juta per mata kuliah. Tapi saya seleksi dulu mana yang betul-betul bagus. Ya. Kemudian yang ketiga ada web ya. Web itu Bapak Ibu itu nanti akan menggunakan Microsoft Teams. Kemudian selain itu Bapak Ibu mengabsen siapa saja yang hadir pada saat web itu. Kemudian Bapak Ibu merekam. Nah, rekam ini biasanya kendala dari sebelumnya itu karena Bapak Ibu tidak punya akun Microsoft Teams yang tidak berlangganan begitu.
karena ini kami sediakan, biasanya tidak bisa merekam. Untuk itu nanti Bapak Ibu minta salah satu mahasiswa itu untuk merekam ini. Ya. Yang keempat, tugas Bapak Ibu ini sangat disarankan untuk membuat WA group agar mempermudah komunikasi tugas tentang tugas praktek, tentang web itu ada di sini itu lebih cepat. Kemudian selain itu Bapak Ibu menilai tugas mahasiswa. Menilai tugas mahasiswa itu Bapak Ibu ada waktunya. Jadi kalau misalnya tugasnya di sesi 2, maka Bapak Ibu itu menilai pastikan dalam rentang sesi 2 ya. Jangan tugas sesi 2 baru sesi 8 Bapak Ibu cek. Nah, biasanya itu akan ketahuan karena kami ada juga grup dengan mahasiswa, biasanya mahasiswa lapor ke kami. Ya, takut Bapak Ibu lagi apa, sudah dicatat sama Kaprodi, nama tutornya siapa, begitu. Takutnya semester depan tidak ditugaskan kembali. Jadi Bapak Ibu kalau mau nilai tugas, pastikan dalam rentan waktunya. Bapak Ibu menilai tugas ini berlaku sejak semester lalu, mata kuliah praktek itu sudah tidak sebanyak yang dulu. Kalau dulu itu hampir ada yang 40, ada yang 50. Sekarang itu hanya 25 sampai 30 mahasiswa. Kemudian yang keenam adalah laporan akhir. Bapak Ibu ini jangan sampai telat karena Bapak Ibu mengerjakan 1 sampai 5, tapi Bapak Ibu tidak mengumpulkan laporan akhir tutorial, Bapak Ibu tidak dibayar. Jadi begitu tugas selesai, nanti biasanya ada Kaprodi mengirim. Biasanya kan suka ada tutor kelewat, gitu. Lewat nggak dinilai gitu. Bapak Ibu tunggu dulu, jangan begitu menurut Bapak Ibu sudah selesai langsung laporan. Jadi tunggu aba-aba dari kami dulu. Jadi keenam tugas tutor ini Bapak Ibu bisa dicatat mungkin ya, nanti juga akan saya share di WA grup tutor mata kuliah praktik. Jadi yang nanya ada grupnya apa enggak nanti ya bagian akhir. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa bedanya mata kuliah berpraktik ini dengan teori. Setidaknya ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kalau teori itu ada 5 diskusi yang perlu dinilai oleh tutor. Jadi Bapak Ibu kalau pelatihan itu kan Bapak Ibu menilai diskusi dapat nilai 70, 80, 90, atau mungkin ada yang 10 terus memberikan feedback. Kalau di mata kuliah praktek itu tidak ada diskusi yang perlu dinilai setiap sesinya. Itulah enaknya mata kuliah praktek menurut saya. Ini Bapak Ibu tidak perlu menilai diskusi. Adanya tidak perlu menilai diskusi setiap sesinya. Kemudian kalau mata kuliah teori itu di UT itu pasti ada 3 tugas. Tapi kalau praktek ada yang 3 sampai 5 tugas. Ya. Ini bergantung pada mata kuliah yang diambil. Kemudian web kalau mata kuliah teori tidak ada. Jadi pada mata kuliah teori itu tidak ada pertemuan seperti ini Bapak Ibu. Namanya asinkronus ya. Sinkronus seperti ini tidak ada. Jadi kalau praktek ada Bu 3 kali Bapak Ibu. Dalam 8 minggu ada 3 kali. Kemudian kehadiran itu kalau mata kuliah teori itu ada setiap sesi. Mahasiswa itu diminta untuk hadir setiap sesinya. Mengklik itu hadir karena ada robot ini. Tapi kalau mata kuliah praktek itu yang dicatat kehadirannya itu pada saat web. Kemudian berikutnya, ini perlu saya jelaskan juga, ada perbedaan Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mengampu mata kuliah praktek ini dengan yang sekarang. Yang sebelah kiri ini yang lama, sebelah kanan ini yang baru. Nah, yang lama, waktu web itu kalau mata yang lama itu semester sebelumnya itu pada sesi 2 dan 3. Maksudnya kalau web 1 ini maksudnya ya, bukan hanya di sesi 2 dan 3. Nanti akan saya perbaiki.
Jadi kalau web 1 itu biasanya dilakukan kalau nggak di sesi 2, itu di sesi 3. Jamnya diserahkan kepada tutor. Jadi waktu itu tutor merdeka gitu ya. Dia bisa mengatur jamnya. Terserah saya gitu ya. Jadi mau jam berapa suka-suka tutor. Kalau yang sekarang itu disarankan di awal sesi Bapak Ibu. Jadi di awal sesi 2 dan maksimal sesi 3. Nanti akan sudah saya buatkan jadwalnya. Satu ini untuk mengatasi selama ini tutor ada yang terlambat ke web. Lalu yang kedua kami keterbatasan link. Jadi nanti akan kami atur ini waktunya. Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang kami buat. Jamnya diatur oleh prodi. Ini akan saya tunjukkan. Kemudian yang lama kehadiran saat web. Itu Bapak Ibu kan biasanya yang lama ya itu diminta untuk membuat kehadiran di web namanya attendance ya. Itu harus buat karena kalau tidak dibuat mahasiswa akan tidak akan mendapatkan nilai kehadiran. Nah, yang baru yang sekarang ini itu jadi satu paket, ada penilaian kehadiran, diskusi, kesesuaian dan kualitas produk. Jadi satu. Jadi kalau dulu terpisah ya. Jadi kalau dulu terpisah, sekarang itu jadi satu paket di sini. Jadi Bapak Ibu sekarang absennya itu tidak harus membuat di LMS, bisa dicatat manual, bisa menggunakan Google Form atau cara lain sepanjang itu bisa mencatat siapa saja yang hadir pada saat web. Kemudian, yang ini sudah ya, ini penilaian itu kehadiran dan tugas terpisah. Nah, kalau yang sekarang itu jadi satu paket ya. Nanti akan saya tunjukkan pada Bapak Ibu terkait apa sih maksudnya yang nomor 4 ini. Kemudian Bapak Ibu kalau disusun bobotnya nilai akhir tutorial itu ya, karena di UT itu ada nilai akhir tutorial, ada nilai akhir mata kuliah. Kalau nilai akhir tutorial itu eh, biasanya kalau di tatap muka itu nilai perkuliahan berapa persen, UAS berapa persen. Kalau ini nilai akhir tutorial itu nilai perkuliahan ya. Ini kehadirannya 10%, diskusi pada saat web. Jadi saya tadi konfirmasi ke Kaprodi, diskusi yang dimaksud itu Bapak Ibu perlu mencatat ya, mencatat siapa yang aktif pada saat web. Pak itu saya khawatir kesulitan Pak kalau mencatat itu. Pak kalau ada yang Bapak Ibu kalau itu kesulitan, Bapak Ibu bisa juga menarik nilai itu dari WA Group. Kan suka ada yang bertanya lewat WA Group itu. Itu juga bisa dijadikan bahan penilaian di sini. Ya. Keluhnya Bapak Ibu itu lebih baik memberikan nilai tinggi daripada eh, memberikan nilai jelek kepada mahasiswa yang rajin. Jadi ini yang agak sulit. Jadi karena Bapak Ibu harus mencatat ya siapa nanti yang bertanya pada saat web. Atau mungkin Bapak Ibu, kalau itu Pak sedikit sekali Pak yang aktif, nanti banyak yang kehilangan 10%. Bapak Ibu tambahin coba barangkali yang di WA, yang tidak bertanya pada saat web, tapi bertanya lewat WA, itu juga bisa dijadikan dasar penilaian yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan instruksi. Instruksi, jadi tugas itu kan ada perintahnya ya. Bapak Ibu cek, itu mahasiswa sudah mengerjakan sesuai dengan instruksi, tidak. Itu 30%. Kemudian kualitas produknya atau kualitas tugasnya 50%. Kan ya. Kemudian materi to web Bapak Ibu, ya materi to web itu ada yang di LMS-nya itu ada yang sudah tersedia tapi kurang, ada yang bagus. Nah, Pak Ibu kalau misalkan dirasa perlu ya seperti yang saya sampaikan awal, Bapak Ibu boleh menambah materi sepanjang itu apa mendukung kompetensi mahasiswa dan mempermudah pengerjaan tugas praktik mahasiswa. Jadi pada saat web itu saya harus menjelaskan apa Pak kepada mahasiswa. Setidaknya ada 5 ini Bapak Ibu. Pertama menjelaskan tugasnya apa.
Jadi kalau bisa ini tugas satu Bapak Ibu sudah pada saat web pertama itu Bapak Ibu sudah menjelaskan tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selama mengikuti tutorial online. Sampaikan semua tugasnya. Teknik apa yang digunakan, alat apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Itu pada saat web pertama harusnya sudah dijelaskan tentang ini. Kemudian yang kedua, pada saat web itu Bapak Ibu teori boleh tapi jangan mendominasi. Ya, kalau 1 dari 100 itu 10 aja. Jadi Bapak Ibu fokus kepada cara mengerjakan tugas. Jadi mahasiswa itu dibimbing, dia kalau dikasih tugas membuat media sederhana 3 dimensi, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka siapkan. Nah ini yang tugas Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kalau dia mengerjakan tugas, ada format enggak? Ada kriterianya tidak? Ya, harus ada ini ya. Kriteria penilaian tugasnya nanti seperti apa? Misalnya ya, kalau media sederhana 3 dimensi, ada enggak kriteria ukurannya? Ya, ada enggak ketentuan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik? Misalnya, kalau TK warnanya harus apa? Gitu ya. Di sini. Jadi Bapak Ibu juga jelaskan itu kepada mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu, ini penting yang nomor 4, akan lebih baik kalau Bapak Ibu memberikan contoh. Media sederhana 3 dimensi yang bagus itu yang kayak gini loh misalnya. Termasuk yang tidak bagus itu kayak apa. Nah kalau tutorial yang lama harusnya tahu ini. Kesalahan-kesalahan yang biasanya dikerjakan oleh mahasiswa itu pada pada tugas semester yang lalu tahu. Nah, sehingga itu tidak terulang lagi di semester ini. Jadi contoh itu adalah yang sesuai dengan kriteria penilaian, yang mencontoh itu bisa kesalahan atau yang tidak sesuai dengan kriteria. Di luar konsep ini berarti itu, non contoh. Pak Ibu, yang kelima, untuk membuat materi ya, misalnya Bapak Ibu membuat materi ini untuk mempermudah mahasiswa, gunakan referensinya dari modul UT. Saya eh, tahu Bapak Ibu itu yang ini tidak mendapatkan modul versi cetak, jadi Bapak Ibu bisa gunakan eh, ruang baca virtual ya, seperti yang disampaikan pada saat pelatihan. Bapak Ibu bisa menggunakan akun tutornya masing-masing. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami lewat WA Group ya. Kemudian berikutnya waktu to web itu ya, yang sekarang ini agar to web itu apa disiplin, tidak ada yang terlambat. Saran dari saya itu sebelum tugas 1 itu sudah ada harusnya to web 1. Ya, sebelum tugas 2 ada to web 2. Sebelum tugas 3 ada to web 3. Ini ya, to web dilaksanakan sebelum tugas dimulai. Bukan tugas berjalan, udah mahasiswa menunggu, Pak, saya belum to web. Karena mahasiswa itu biasanya, Bu, mengerjakan tugas setelah ada arahan dari Bapak Ibu. Jadi, misalnya tugasnya tugas di sesi 3 ya, Bapak Ibu bisa itu start dari sesi 2. Karena mereka yang mengikuti mata kuliah praktek itu, dia tidak mengerjakan diskusi di sesi 1 dan 2-nya. Semakin awal harusnya semakin bagus Bapak Ibu. Karena agar mahasiswa bisa menyiapkan waktunya lebih panjang. Ya, misalnya nih sesi 3, tugas pertama di sesi 3, Bapak Ibu sudah start sesi 2 misalnya. Nanti teman-teman tinggal sampaikan ke mahasiswa, tugas ini akan dikumpulkan di sesi 3. Tugasnya ini. Nanti begitu sesi 3 sudah dibuka, mahasiswa tinggal mengumpulkan. Ya, jadi konsepnya itu sebelum tugas harus ada to web. Ya, to web dilaksanakan sebelum tugas dimulai atau sebelum sesi berjalan. Kemudian berikutnya, ya ini saya kasih waktu ya Bapak Ibu karena keterbatasan link, karena tutornya semester ini banyak dan mempunyai cuma satu-satu. Boleh Senin sampai Jumat Bapak Ibu. Waktunya saya bagi menjadi 3. Jadi Bapak Ibu kalau mau to web hari Senin sampai dengan Jumat,
itu Bapak Ibu bisa jam 1 sampai jam 3, bisa jam 3 sampai jam 5, bisa jam 19 sampai 21. Saya tidak memiliki data yang di luar WIB, tapi bagi Bapak Ibu yang tutor yang waktunya di luar WIB, mohon dapat menyesuaikan waktu ini. Jadi, kalau dulu itu bebas Bapak Ibu, jamnya nggak kami tentukan. Karena tahun lalu itu tutornya sedikit, ya ada lah yang pernah ngampus semester yang lalu itu, ada yang linknya bentrok gitu. Jadi 2 kelas jadi 1 ketemu di 2 tutor. Jadi ini kenapa kok ini startnya dari siang? Karena mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang banyak bekerja, terutama mahasiswa yang berasal dari prodi PAUD, Bapak Ibu. Ada yang dari prodi PAI, juga ada yang ngambil mata kuliah media sederhana 3 dimensi. Mereka itu mengajar. Kalau pagi itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau Senin sampai Jumat kami sarankan jam 13 sampai jam 19 ya. Nah, Pak ini kan bentrok Pak 15 nih 15. Nah, saya sarankan ya, karena kebiasaan di UT itu biasanya tuh 2 jam. Nanti kalau sudah 14.45 yang sesi 1 ini sudah selesai. Jadi kalau mau dipakai linknya di sesi yang ini itu sudah tidak bentrok dengan ini. Jadi ya 10 menit sebelum bel berbunyi gitu ya. Jadi sudah selesai. Bisa 14.50 atau 14.45 sudah selesai. Kemudian kalau di hari Sabtu dan Minggu Bapak Ibu, saya bikin seperti ini. Ada 5 kali dalam sehari. Waktunya 10 semua ini. Saya edit seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Eh ini sepertinya ada yang salah. Bu ya, kita akan edit ya. Ini jam 8 sampai jam 10, ini 10 sampai jam 12, ini harusnya jam 12 sampai 14. Yang di sini 14 sampai 16, yang ini jam 19 sampai jam 19 ya. Jam 19 sampai 21 di sini. Yang akan saya edit ya Bapak Ibu ya. Jadi karena 1 minggu itu Bapak Ibu juga libur, mahasiswa juga banyak yang libur, itu eh, saya buka sesinya itu udah ada yang pagi. Ada misalnya tutor itu yang tutor baik gitu ya. Ada yang bertanya mahasiswa-mahasiswa, biasanya teman-teman jam ini kapan bisanya gitu, diambil yang paling banyak kadang gitu. Kalau Bapak Ibu mau langsung tentukan tidak apa-apa sepanjang masih sesuai ketentuan. Kemudian nilai akhir mata kuliah Bapak Ibu. Tadi kan ada nilai akhir tutorial, nilai akhir mata kuliah. Nilai tuton itu 60%. 60% diambil dari tugas praktek ya. Kemudian 40% nilai UAS. Bapak Ibu perlu sampaikan ke mahasiswa bahwa jadi kalau misalnya tidak ikut tuton itu Bapak Ibu, 40% ini tidak berlaku. Makanya mahasiswa disarankan suruh ikut tutorial. Kalau tidak ikut tutorial udah pasti tidak lulus. Jadi di sini itu maksudnya wajib tuton. Jadi berapapun nilai UASnya kalau ini tidak tuton itu tidak akan lulus ujiannya. Maka nilai ujiannya itu sia-sia. Nah, selain itu Bapak Ibu perlu sampaikan bahwa ada mahasiswa semester-semester sebelumnya itu hanya hadir pada saat web tapi tidak mengumpulkan produknya. Sampaikan juga kalau hanya hadir itu hanya 10%. Dia juga eh, sekalipun tutornya dapat 100 itu apa nilai UASnya 100 itu agak susah untuk lulus. Jadi pasti sampaikan ke mahasiswa bahwa tutorial itu wajib diikuti dan wajib mengumpulkan tugasnya. Nah, ini ya nilai akhir tutorial online ya. Ada kehadiran, keaktifan, kesesuaian dengan instruksi tadi, kualitas produknya. Ini Bapak Ibu saya sudah membuat buat ini jadwal tutorial online ya yang berlaku semester ini. Bahwa Bapak Ibu akan mulai tutorial online itu mulai tanggal 13 sampai 19 tanggal 13 April
berakhir di tanggal 7 Juni 2026. Oke, Bapak Ibu, tanggal 13 itu tutorial sudah dimulai. Tapi saya cek belum ada mata kuliah yang di TP nih ya. Ini di mata kuliah yang 5 tadi itu belum ada tugasnya. Jadi pada saat ini itu mahasiswa hanya diarahkan untuk membaca. Belum ada web juga di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tanggal 20 sampai 26 itu sudah masuk di sesi kedua ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini sesi 2 sudah masuk. Nah, di sini sudah mulai ada tugas Bapak Ibu. Tugas yang di start dari sesi 2 itu ada 2 mata kuliah. Jadi yang mengampu mata kuliah audio video sama manajemen penyiaran televisi. Ini udah start dari sesi 2. Cek Bapak Ibu waktunya ya, karena suka ada yang tidak sesuai. Waktunya tugas itu mengerjakan 2 minggu. Ya, harus sesuai dengan ini harusnya, 20 sampai 4 minggu. Nah, Bapak Ibu disarankan itu webnya di tanggal ini. Jadi 2 mata kuliah manajemen penyiaran televisi sama audio video itu disarankan di sekitaran ini sudah ada web. Ya, sudah ada web di sini. Web yang menjelaskan tugas pertama di sini. Kemudian di sesi 3 itu nanti ada lagi tugas 1 di mata kuliah media sederhana 3 dimensi, web pembelajaran sama produksi bahan pembelajaran online. Itu startnya dimulai dari sesi 3. Jadwal webnya sekitar tanggal ini. Sudah saya susun ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti link web nanti akan kami susulkan di WA group. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti kalau masih ada kesulitan nanti akan kami dampingi di WA group. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu masuk ke WA Group Tutor Mata Kuliah Praktek dengan scan QR code ini ya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Anu. Baik, terima kasih kepada Pak Gafur atas pemaparan materi yang sangat lengkap ya dan bermanfaat. Nah, sebelum kita sesi tanya jawab, kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Silahkan, mohon di stop share Pak Gafur, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu tutor untuk menyalakan kamera. Ya. Dan kami akan foto ya. Nah, ini ada. Oke, kita akan foto ya. Bentar. Ya, baik. Sudah dibuka kameranya semua ya. Oke, kita akan foto dalam hitungan ke 3 ya. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya nih masih ada banyak slide. Oke, selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab, silahkan ya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, bisa menuliskannya pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan bersama Pak Gafur selaku narasumber ya. Baik. Oke, ini sudah ada yang raise hand ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari Bapak atau Ibu nih. Ibu ya, Ibu Cahyaning Tias dari UNED. Ya, silahkan boleh diajukan pertanyaannya, sebutkan nama dan juga asalnya dari mana. Dan mengampu mata kuliah apa. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Bu? Terdengar? Ya, terdengar.
Ya, baik. Terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Ino Cahyaning Tias. Saya dari Universitas Jember dan kebetulan di semester ini saya baru mendapatkan kelas, mendapatkan mata kuliah praktek di kelas Tuton. Di mata kuliah, sebentar Ibu. Di mata kuliah produksi media sederhana 3 dimensi, Ibu, dan mendapatkan satu kelas. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan dan juga klarifikasi, Ibu, terkait dengan informasi yang saya simak dari pemateri tadi menyampaikan bahwa yang pertama untuk mata kuliah praktek ini itu tidak ada, sesuai dengan slide-nya tadi, apakah benar bahwa tidak ada diskusi, tetapi ada penugasan. Jadi kami fokus di penugasan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penugasan, jika pemateri tadi menyampaikan bahwa tugas itu nanti akan bisa disampaikan pada saat kegiatan itu web atau tatap maya melalui Microsoft Teams ataupun menggunakan media yang lain. Apakah tugas tersebut kami sebagai tutor yang mempersiapkan atau disiapkan oleh eh, dari prodi? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan jadwal, Ibu, mohon maaf. Tadi jadwal akan diatur oleh prodi. Apakah boleh kami yang dari universitas yang mungkin Senin sampai Jumat itu masih ada kelas, apakah bisa meminta jadwalnya itu disetting di hari Sabtu atau Minggu? Jadi ada 3 hal yang ingin saya klarifikasi tadi, Bu, terkait dengan diskusi dan penugasan, kemudian terkait dengan tugas yang diberikan pada mata kuliah ini, apakah yang membuat adalah tutor atau dipersiapkan dari prodi, dan yang ketiga terkait dengan kegiatan tatap maya tadi, jadwal apakah boleh kami menyesuaikan dengan waktu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini beberapa sudah dijelaskan ya. Kalau mungkin ingin diberi penguatan kembali, silakan Pak Gafur. Baik, terima kasih Bu Ami, Bapak Ibu. Nanti karena ini banyak pertanyaan, nanti akan saya jawab satu-satu. Tapi apabila ada pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya, Bapak Ibu tidak perlu tanyakan kembali. Ya, ini suara saya terdengar dengan jelas ya Bu Ami. Jelas. Ya, tadi terkait dengan materi ya Bapak Ibu ya, materi. Tugas Bapak Ibu pertama kali itu mengecek dulu Bapak Ibu ya, eh, apakah di situ sudah ada yang sesuai dengan yang saya minta ya. Karena saya tadi sampaikan bahwa ini ada yang sudah siap pakai, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau yang tidak, Bapak Ibu perlu siapkan itu materinya. Jadi sesuai dengan tugasnya. Bapak Ibu bikin eh, 3 sampai 5 slide atau mungkin jika ada lebih dari itu bisa sampai 7 slide gitu ya, yang berisi tentang, saya harus share screen lagi. Nah, ya, yang berisi tentang ketentuan tentang materi TUET ya, yang berisi tentang keempat ini, Pak. Ya, Pak, cara mendesainnya gimana? Lihat modul T di sini. Ya, ada apa tugasnya, apa peralatan yang harus disampaikan, bagaimana cara mengerjakan tugasnya, bagaimana penilaian. Format itu kadang tidak ada, Bapak Ibu. Format itu tidak ada. Kadang tidak ada yang ada. Saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dirasa dengan saya bikin format itu mempermudah mahasiswa, Bapak Ibu bikin. Sehingga nanti ketika mahasiswa mengumpulkan itu, dia seragam. Misalnya Bapak Ibu pengennya kalau media sederhana 3 dimensi, itu ada dulu. Ini eh, media ini akan digunakan di sekolah apa, kelas berapa, misalnya. Itu
kadang kan tidak ditulis, hanya disampaikan pada saat web. Nah, misalnya dibikin format sama Bapak Ibu, itu boleh-boleh aja. Jadi tulis misalnya tujuan pembelajarannya apa, media yang akan disusun apa, ini untuk mata pelajaran apa, itu Bapak Ibu boleh. Ini yang terkait materi itu web itu, Bapak Ibu kalau misalkan di LMS itu dirasa sudah siap, silahkan gunakan itu. Tapi kalau kurang, Bapak Ibu susun. Di saran saya itu ya yang pertama. Yang kedua tadi terkait waktu ya Bapak Ibu. Waktu to web itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa eh, apa Bapak Ibu waktunya itu tidak bebas tapi harus merujuk pada ini ya. Bapak Ibu harus merujuk pada ini. Bapak Ibu harus merujuk kepada ini. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu itu boleh Bapak Ibu mengadakan tuh web. Jadi kalau misalkan Senin sampai Jumatnya sibuk ya Sabtu Minggu, tapi jamnya mengikuti dari ketentuan dari kami. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa ya tadi? Yang kedua, sebenarnya yang buat tugas itu siapa? Apa tutor siapkan atau dari prodi? Kalau tugasnya sudah tersedia, yang mungkin perlu dicek itu materi materi itu webnya Bapak Ibu. Kalau tugasnya sudah tersedia, tapi saya lihat tadi ya, udah saya sampaikan tadi sepertinya yang mata kuliah produksi bahan pembelajaran online itu ada sedikit masalah di situ. Ini lagi perbaikan, Bapak Ibu tunggu aja di situ dulu ya. Tahu nanti tugasnya saya akan share di WA Group. Itu untuk pertanyaan yang pertama, Mbak Ana. Terima kasih 13, Pak Gafur, sudah terjawab semua ya. Lalu kita cek dulu ada yang raise hand lagi, yaitu dengan Ibu Mei ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu, Bapak? Ya, terdengar. Ya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Di sini saya kebetulan mengampu mata kuliah produksi media 3 dimensi, Ibu. Nah, pertanyaan saya di sini sebelumnya saya kasih background sedikit. Sebelumnya saya kan pernah mengajar di material design. Itu konsepnya mirip sama produksi sederhana 3 dimensi. Sebelum kita mulai perkuliahan kan ada yang namanya juga encourage siswanya, mahasiswa untuk seperti plan the project, kayak buat storyboard dan baju, kita butuh rancangannya dulu sebelum baju itu jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, apakah kita sebagai tutor juga harus mengencourage mahasiswa kita untuk melakukan hal tersebut? Soalnya saya buka di section diskusi dan konsultasi, di sana hanya tertulis gunakan forum ruang tanya jawab dan konsultasi ini untuk mengajukan pertanyaan jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas praktek. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai tutor diizinkan atau diperbolehkan untuk sedikit merevise tulisannya dengan kata-kata yang lebih membangun critical thinking atau analisis para mahasiswa untuk membuat suatu media meskipun sederhana tapi itu baik dan meaningful buat hasil akhirnya nanti. Apakah kita diperkenankan? Jadi mungkin bahasanya sedikit kita rubah di kolom deskripsi tersebut. Tujuannya hanya itu. Begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mei. Silakan Pak Gafur. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Mei ya. Ibu sudah mengecek tugasnya itu. Sekarang sudah bisa masuk ke e-learning, Ibu. Sudah. Sudah. Ya, Nah, maksud saya maaf iya. Bapak, maaf motong. Jadi maksud saya itu apakah dari sesi 1 itu di forum di diskusinya itu kita tulis lagi gitu loh Bapak. Jadi biar kan mungkin jenis mahasiswa kita kayak
oh ada yang mungkin pengennya pengennya didampingi dari awal dengan tulisan, atau udah gitu aja nanti nanti yang, atau udah oh ya udah seperti di e-learning itu nanti mereka akan mengecek semuanya dan masuk ke sesi 1 dan menuliskan pertanyaan di kolom diskusi tersebut, begitu saja Bapak. Oke, jadi dulu ya Ibu, sejarahnya dulu itu kalau di mata kuliah teori itu namanya diskusi, mata kuliah praktek itu namanya diberi nama oleh program studi itu namanya ruang konsultasi. Itu tujuannya. Kalau diskusi kan kesannya mata kuliah teori itu menjawab pertanyaan. Nah, kalau di situ kan tidak ada pertanyaannya, Ibu. Jadi itu tujuan dari itu dia bertanya tentang apa kesulitan dari mengerjakan tugasnya itu. Jadi misalnya tugas satu, Ibu coba cek misalnya membuat rancangan media sederhana. Nah, memang tugas itu saya lihat ya tugas praktek itu membuat rancangannya dulu. Ada yang mengikuti model ADI, Dick and Carey dan lain sebagainya itu ya. Tapi Bapak Ibu, karena ini mahasiswa UT ya, mahasiswa UT itu eh, dimasuk ke UT itu tanpa seleksi, Bapak Ibu. Jadi jangan cari model desain yang rumit. Jadi kalau bisa dipermudah, Ibu cari yang mudahnya, jangan cari yang rumitnya. Karena pertama Ibu ya, yang mahasiswa UT tanpa seleksi, yang kedua itu umurnya beragam. Ada yang muda, ada yang sudah ibu-ibu, ada yang sudah eh, apa anak dua, itu juga ada. Nggak seperti tatap muka. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan nanti ibu itu misalnya kan di forum perkenalan itu ada di pendahuluan. Ibu cari dulu siapa mahasiswa itu kayak apa sih yang saya hadapi gitu ya. Kondisinya kayak apa gitu. Jadi, jadi kalau ibu mau dirubah itu tidak kami sarankan yang tadi itu, bagi itu tidak disarankan. Tapi kalau rancangan memang itu sepertinya itu dimulai dari rancangan gitu. Ibu. Jadi media sederhana itu rancangannya itu biasanya berupa kalau saya tahun semester yang lalu saya suruh tulis itu eh, ini nama medianya apa. Pertama dulu itu saya tulis, saya kasih form itu, kayak tinggal mahasiswa tinggal ngisi. Terus diterapkan di sekolah apa, kelas berapa, apa tujuannya, terus ukurannya berapa. Karena suka ada ibu, dia bikin media tapi ukurannya kecil. Jadi kalau itu dibawa ke kelas, kok nggak kayak nggak proper gitu, Bu. Jadi kayak kecil banget, kan nggak bisa dilihat gitu. Hanya saya tambahin ukuran di situ. Nah, tugas Bapak Ibu kan mengecek itu media ini cocok nggak sih dengan tujuan tujuan yang sudah disusun, cocok nggak sih dengan siswa yang akan eh, diimplementasikan di media itu gitu. Nah, terus lagi ada Bu, agar agar kadang ada suka itu kalau yang ngajarnya mahasiswa PAUD ya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak hanya mahasiswa TP yang diajar, bahkan mungkin kebanyakan PAUD. Ada PAUD, PGSD ya. Jadi itu macam-macam bikinnya. Ada jemuran literasi apa gitu ya. Jadi kalau kalau ada yang bikin itu bendanya tidak familiar, Ibu coba sarankan di di bagian perencanaan itu ada namanya sketsa. Oh, sketsa agak sulit, Pak. Saya kadang suruh cari. Coba kamu cari di Google gambarnya kayak apa, tapi akan kamu bikin, masukkan di situ. Biar saya ada bayangan akan bikin ide apa. Jadi kalau tulisan, sebaiknya jangan diapa-apain. Tapi kalau Ibu mau menambah materi berupa PDF, PPT, silakan. Nggak apa-apa. Iya, Bu ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pak Gafur dan juga Ibu Mei. Sebelum kita ke penanya selanjutnya yang sudah raise hand, mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan dulu ya di sini yang sudah masuk di kolom chat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana jika tutor itu juga punya akun meeting sendiri gitu? Apakah harus
dari MS Teams dari Prodi, atau jika punya sendiri itu bisa menggunakan link meeting sendiri dari platform selain Teams Meeting. Bagaimana Pak Gafur? Silakan, mesti di-mute Pak. Oke. Bagi Bapak Ibu yang memiliki akun Zoom Premium, itu saya senang sekali, artinya itu tidak menggunakan tidak akan mengganggu link yang akan kami buat. Itu diperbolehkan, tapi dengan catatan rekamannya nanti diunggah ya Bapak Ibu, diunggah di laman e-learning. Saya akan tunjukkan nanti naruhnya di mana gitu ya. Saya akan tampilkan dulu ya. Saya akan cek dulu kelasnya, saya akan share screen dulu. Nanti naruhnya di mana gitu kan. Kadang ada suka tutor yang kebingungan nanti naruhnya di mana. Rekaman itu diperlukan apabila nanti mahasiswa yang tidak hadir pada saat web itu ingin mempelajari. Jadi ini di layar terlihat jelas ya Bapak Ibu ya, ini media sederhana 3 dimensi. Ini kelasnya kan ini disetting sama LMS-nya itu webnya ada di sini ya Bapak Ibu ya, ada di sesi 3 ya. Bapak Ibu ini yang ini boleh dirubah ini ya. Bapak Ibu geser masukkan di 2 misalnya. Karena kan tadi anjurannya itu sebisa mungkin sebelum tugasnya berlangsung, atau kalaupun ini paling enggak ini hari pas sesi 3 dibuka tapi hari Selasanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau web 1 pastikan tahu jadwal tutor Bapak Ibu, karena mahasiswa itu tidak bisa membuka semua sesi ini. Jadi mahasiswa itu sekarang yang terbuka hanya pendahuluan. Sesi 1 itu baru kebuka tanggal 13. Nanti tanggal 2, sesi 2 kebuka tanggal 20. Dan kalau Bapak Ibu mau kasih pengumuman, misalnya ya, web 1 di sesi 2, kan di sini nggak ada nih, nggak ada tempatnya ini. Bapak Ibu bisa ditaruh di sini nih, di bawah sesi 2 di sini. Seperti biasa caranya ini, pastikan ini merah dulu. Bapak Ibu di sini edit. Bapak Ibu dilarang menghapus, menambah boleh. Ibu masukkan di sini. Taruh di bawah sini ya. Yang penting strategis mahasiswa bisa melihat. Dimohon kehadiran, misalnya dimohon kehadirannya mahasiswa, diharap kehadirannya pada web 1 misalnya. Masukkan di situ tanggalnya tanggal berapa, linknya apa, masukkan di sini. Itu nggak apa-apa Ibu di sini, taruh di sini, ya. Taruh di bagian ada yang ada tulisan sesi ini. Mungkin Ibu kesulitan membuat yang Bapak Ibu kesulitan membuat yang seperti ini. Membuat yang seperti ini. Jadi Bu bisa taruh di mana saja, yang penting mahasiswa kelihatan. Lalu yang kedua, terkait dengan web itu, pastikan jadwalnya di e-learning Bapak Ibu. Kadang ada yang sudah membuat grup mahasiswa, tapi di-share-nya di grup WhatsApp. Lupa nggak memastikan bahwa ada mahasiswa yang tidak tergabung dalam ya, grup. Jadi bagi yang punya link Zoom, punya Zoom sendiri, punya premium, silakan menggunakan punya sendiri, tapi link recordnya kirim unggah di laman e-learning. Terima kasih. Terima kasih Pak, ini sudah jelas ya. Menyambung tadi, berarti ini bagaimana sifatnya? Apakah wajib membuat grup untuk mahasiswa untuk berpraktik ini, atau seperti apa Pak? Iya, Bapak Ibu, jadi disarankan ya setengah wajib ya. Jadi karena begini, kalau mahasiswa itu tidak ada web itu ngeluhnya ke kami. Nah kalau ke kami itu kan nanti Ibu sama Bapak Ibu nanti akan kena ada catatan tertulis. Jadi ini telat gitu. Jadi kalau ada grupnya mahasiswa itu tidak bertanya lagi Pak kapan web gitu ya. Harusnya Bapak Ibu begitu setelah
selesai acara ini Bapak Ibu sudah bikin tuh webnya. Mulai dari tuh web 1 sampai ke 3. Itu didesain dari sekarang. Jadi kadang tutor itu mau tuh web besok pengumumannya baru diketik hari ini. Jadi kalau bisa itu dari sekarang itu sudah dibuat Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu udah tahu jadwal tutor itu kapan. Nanti Bapak Ibu pikirkan ini saya akan taruh di tanggal berapanya. Sehingga nanti begitu linknya saya share, Bapak Ibu akan menggunakan link yang mana, itu Ibu nanti dapat lebih awal gitu. Jadi nanti kalau sudah dipakai orang, linknya itu nggak boleh dipakai yang lain. Itu ya. Jadi wajib Dibuat membuat oleh WA tutor group. ya. Iya. Jadi nanti Ibu itu kan ada chat itu, ada chat kolom chat ya di mahasiswa, atau Ibu masukkan di sini. Jadi Bapak Ibu bikin link WA grup terlebih dahulu, lalu masukkan di tutorial. Masukkan di sini aja Bu. Misalnya sekarang ya, karena sekarang pendahuluan nih mahasiswa bisa masuk, nanti diedit di sini Bapak Ibu. Edit, Bapak Ibu taruh di sini nih. Di bawah ini nggak apa-apa ini. Ini punya Bu. Bisa ya. Link WA grup. Masukkan di sini. Jadi mahasiswa tinggal klik linknya. Jadi kalau mau masukkan ini, masukkan sini. Tapi nanti itu misalnya linknya apa ya, itu kadang kan nggak biru, nggak bisa diklik sama mahasiswa. Caranya begini Bu. Misalnya ini linknya ya, atau ini deh. Linknya ini misalnya ya. Ini kalau Ibu simpan begini, ini tidak biru. Nah, biar biru nanti tinggal masih langsung klik, Ibu masuk ke sini nih. Di paste lagi ke sini. Nah, itu baru biru seperti itu. Ya. Ini saya hapus lagi. Jadi ini boleh dimasukkan di sini. Jadi Bapak Ibu kasih grup, ya masukkan satu orang dulu lalu dikeluarkan. Nanti linknya di copy ke laman e-learningnya. Jadi kasih kasih apa pengumuman di sini mahasiswa untuk mempermudah komunikasi kita dalam mengerjakan tugas praktek. Silakan join ke grup melalui link ini, gitu ya. Itu Mbak Mi, bisa hapus lagi. Baik, terima kasih Pak Gafur. Kita switch ke ini ya, penanya yang sudah resen dengan Pak Asyong Munte. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Ami. Ya, Pak Gafur ini kan durasinya 2 jam ya kalau nggak salah yang untuk webnya ya. Nah, kalau misalnya waktu webnya itu kita pakai misalnya 1 jam, apakah itu boleh? Begitu itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan yang di eh, e-learning itu di mata kuliah yang saya ampu itu adalah eh, ini di khususnya di sesi 5 yang augmented reality. Ini yang saya ampu mata kuliah eh, produksi media audio video SPTP 4314. Nah, untuk yang augmented reality Bisa itu dibuka ya Pak. beberapa kali ya, itu beberapa kali mahasiswa yang semester kemarin itu tidak bisa mempraktikkannya. Nah, itu bagaimana ya gitu ya. Mungkin bisa nanti ada solusinya dari Pak Abdul Ghafur begitu. Itu saja 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Pak Asyong Munte. Silakan Pak Gafur dijawab. Ya, terkait pertanyaan yang pertama dari Pak Asyong tadi ya. Boleh nggak kalau tuh webnya itu 1 jam? Karena pernah kejadian itu Bapak, jika kita sampaikan semua materi, Bapak ini ngampung mata kuliah ini praktek yang udah yang kedua kalinya. Jadi tutor UT mulai tahun berapa Pak? Suaranya belum Iya, terdengar ya, Pak. Ya, ini ya, nggak bisa. Tadi saya nggak bisa unmute. ya. Nah, Saya semester kemarin, Bapak, mulai semester kemarin. dan mengampu mata kuliah ini lagi. Ya, betul, betul. Mata- Yang semester yang lalu mengampu mata kuliah praktek berapa mata kuliah? 1, Bapak. Satu. Yang ini memang ya.
Iya, iya, yang ini Oke, sama mata oke. kuliah yang sama. Oke. Jadi untuk mata kuliah apa untuk aplikasi yang tidak bisa dibuka itu Pak ya. Coba nanti saya akan komunikasikan dengan pengembang kelas masternya itu karena dari setiap semester itu ada keluhan. Sekiranya ada keluhan nanti mungkin dihapus aja kali dia tidak membingungkan mahasiswa. Karena itu biasanya mahasiswa akan nanya kepada tutor ya. Sekiranya nanti memang jangan-jangan program itu karena itu dulu apa hasil riset gitu Pak, apa mungkin langganannya udah habis atau apa saya kurang tahu. Tapi memang aplikasi itu sudah lama saya dengar pertanyaan itu tidak bisa dibuka. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi kalau nanti memang udah nggak bisa di ini hapus saja nanti ya Pak ya. Saya akan tunjukkan caranya saya akan sampaikan di WA Group. Yang kedua, yang masalah web Pak. Ya, web itu kita atur kan 2 jam. Tapi tadi saya sampaikan 15 menit sebelum 2 jam sudah selesai karena ada sesi berikutnya. Eh, saya tidak bisa menjawab yang berkaitan dengan ini karena itu wilayahnya kebijakan, Pak. Tapi yang jelas, dulu itu ada temuan hanya 30 menit itu sudah selesai. Jadi tutor itu hanya menyampaikan materi yang ada di slide-nya. Jadi mungkin ya, agar itu jangan saran dari saya jangan sampai kurang dari 1 jam. Ya. Karena khawatir begini Pak, mahasiswa itu kan kadang bukan ada yang telat di 1/2 jam. Jadi nanti dikiranya Bapak ada laporan ke kami kok tadi cepet ya udah selesai gitu. Ada yang baru masuk jam 10, loh tadi saya masuk jam 10 udah nggak ada gitu. Katanya udah selesai. Gitu. Jadi menghindari laporan-laporan yang kayak gitu Pak. Jadi mungkin Mas waktu itu unik Pak. Jadi kalau diajak apa Bapak bisa tanyakan apa kesulitannya selama jadi mahasiswa itu bisa kalau sudah selesai misalnya udah nggak ada materi bisa tanya-tanya tentang itu. Dan kalau itu diperlukan ya kami menerima masukan Bapak Ibu karena materi itu kan harusnya disusun berdasarkan karakteristik mahasiswa. Sekiranya itu perlu dalam pengembangan kurikulum, penulisan modul, Bapak Ibu sampaikan ke kami gitu ya. Pak ini menurut saya penting gitu kan. Lama ini jarang tutor yang memberikan masukan kepada kami gitu. Apa kurangnya gitu. Jadi kami tidak tahu gitu. Jadi saran saya Pak jangan sampai kurang dari 1 jam. Kalau materi udah selesai mungkin bisa bincang-bincang santai dulu. Itu ya Pak ya. Itu Mbak Ami silahkan berikutnya. Tinggal Ya, satu seperti terima ini. kasih Pak Gafur dan Pak Asyong. Silakan untuk Pak Randy Putra untuk bertanya secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lendi. Izin Bapak, saya Randy dari Jambi ingin bertanya. Karena dari penyampaian Bapak tadi, secara teknis mungkin kita bisa ikuti sambil berjalan ya Pak ya, kalau teknisnya ya Pak ya. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait jadwal link to web itu Pak. Kan kalau tadi saya dengar, itu link to webnya akan di-share kemudian. Berarti akan ada sistem booking link ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jika saya menggunakan video conference saya sendiri, apakah itu Google Meet atau Zoom, kan Bapak bilang tadi itu direkam. Nanti minta tolong dijelaskan kemana dikirim rekamannya. Kemudian, ini sebenarnya terlalu jauh saya bertanya, tapi saya ingin tahu kisi-kisinya untuk laporan itu seperti apa bentuknya, Pak? Di akhir, Laporan akhir ya Pak ya. ya, laporan akhirnya, Pak. Ini mungkin terlalu jauh, tapi saya pengen tahu aja buat Oh, siap-siap. Saya kira itu, Pak. oke. Terima kasih banyak. Sebentar ya Pak, saya akan tunjukkan laporannya. Bapak ini berarti baru jadi tutor ya? Tutor baru ya? Halo? Iya, saya baru ini, Pak. Baru pertama kali jadi tutor. Oke. Bapak, saya akan cari dulu, Pak. Saya akan itu di mana ya? Laporan akhir. Nah, nah.
Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini perlu untuk tutor baru, tapi tidak perlu untuk tutor lama karena udah tahu. Sebetulnya ada formatnya Pak dari kami, ada formatnya itu Bapak tinggal ngisi aja itu. Kalau yang teori itu sepertinya udah otomatis ya dari semester yang lalu itu kalau praktek masih harus ngisi. Saya akan cari dulu Bapak pendidikan. Oke, izin saya share screen lagi ya Mbak Ani ya. Iya, Pak. Ini Pak laporannya. Sudah terlihat ya Pak Firman di layar. Siap, siap. Cuma begini aja kok Pak, tenang aja Pak, nggak susah. Ini ada Bapak, ini formatnya udah ada dari kami, ada editornya berapa, namanya siapa, instansinya dari mana, mata kuliah apa, kelas berapa, fakultasnya FKIP ya. Nanti kalau yang SN ngisi golongan, NPWP. Nah ini karena saya tutor dalam, saya tidak mengisi nomor rekening. Jadi Bapak Ibu pastikan nomor rekeningnya itu sama dengan yang diunggah dulu pada saat mendaftar. Kalau berbeda itu jauh-jauh hari itu segera komunikasikan dengan kami. Karena yang dimasukkan di sini kadang tidak update di sistemnya. Ini terus ngisi ini kan nggak susah nih Pak. Tinggal jumlah pesertanya berapa, yang aktif berapa, yang mengerjakan tugas satu berapa itu nanti kelihatan Pak di e-learning ya. Terus kendala dan sarannya apa. Lalu ada data nilai tutornya Pak di sini. Ya, itu aja sih Pak yang Oh, terkait laporan akhir. Lalu yang tadi ada lagi ya, ngunggahnya di mana gitu ya. ya jadwal sama rekamannya, Pak. Oke, oke. Yang jadwal nanti berarti seperti yang Bapak sampaikan ada booking link Pak nanti. Pastikan Bapak Ibu masuk WA Group, nanti akan saya sampaikan di mana Bapak Ibu harus booking link itu. Nah, saya akan tunjukkan di mana unggahnya. Enggak di sini nih Pak, jadi kan itu berupa link ya Pak ya, bukan berupa video terus diunggah gitu ya Pak ya. Bapak bisa Oke. masukkan di Google Drive mungkin ya, Google Drive atau apa gitu, OneDrive atau apa. Mhm. Bapak bikin kayak gini nih, kalau untuk webnya bikin web satu akan didasarkan pada gitu ya, ada hari, tanggal, jam, link. Terus Bapak tambahin di sini di bawah link rekaman web. Oke, oke. Tapi Pak di sini Pak ya. Siap. Jadi kira-kira pengumumannya, kira-kira gambarannya seperti ini. Kemudian itu sifatnya private hanya khusus mahasiswa saja atau link rekaman itu boleh dipublish, Pak? Ya kalau di private nanti nggak bisa lihat Pak. Ya, Jadi kalau private khusus mahasiswa saja berarti kan? sama kami Pak. Oh, sama Bapak. Oke, oke. Berarti dibuka Iya, ya, Pak ya? iya karena eh, takutnya nanti ada yang lapor, ini benar nggak tuh web. Kalau kami nggak bisa mengakses, ini benar tuh web apa tidak, kesulitan. Kalau yang tim, itu biasanya rekamannya masuk ke kami, Pak. Ini berandai-andai Otomatis. saja, berandai-andai saja ya, Pak ya. Kalau seandainya saya unggahnya di YouTube, berarti kan nanti embed ke situ kan, Pak ya? Iya, Diperbolehkan, link, Pak? link YouTube-nya yang di copy ke situ tadi, Pak. Iya, iya kan? Ya, Oke, siap. Terima kasih, Pak. yang penting jangan munggah videonya ya, Pak ya. Oke, siap, Itu siap. karena memberatkan sistem. Siap. Oke, Terima kasih, oke Pak. Pak Randy. Terima kasih Pak Gafur dan Pak Randy. Ini ada beberapa Alfi. pertanyaan juga. Kita batasi untuk 3 pertanyaan lagi ya. Jadi yang pertama ini saya melihat juga di chat di grup chat ya, bukan grup chat, di kolom chat mengenai penilaian kehadiran ya. Jadi ada yang Oh, bertanya itu untuk mata kuliah praktik penilaian melalui tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, 5, dan 6 itu tidak ada penilaian kehadiran pada e-learning. Jadi sebagai tutor, apakah kita harus menilai kehadiran juga secara manual melalui web
Sedangkan nilai akhir mahasiswa pada e-learning hanya terbaca tugas seperti itu. Lalu di sini juga ada juga yang bertanya mengenai absensi web. Bagaimana jika mahasiswa tertinggal tidak ikut web jika ia mau nonton rekamannya? Nah, bagaimana penilaian kehadiran berarti Pak ya? Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, makanya tadi saya sampaikan bahwa perbedaan, ini kelihatannya di layar ya, ini saya simulasikan. Betul apa yang disampaikan pertanyaan tadi, penanya tadi, bahwa di e-learning itu hanya ada nilai tugas, Pak, gitu kan. Tidak ada nilai kehadiran. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau dulu itu dipisah, sekarang jadi satu. Nah, kalau dilihat dari kisi-kisinya ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat di layar Bapak Ibu, mau menilai tugas itu melewati yang 5 ini. Satu, dua, tiga, empat, empat. Satu, dua, tiga, empat ini. Jadi kalau mau menilai tugas mahasiswa dulu itu tinggal kolom grade, mau kasih 80, 90 itu bisa semester lalu. Tapi sekarang itu begini, ditanya ini pertama nih, kehadiran. Kalau dia hadir, berarti Bapak Ibu ngisinya 10 di sini. Terus, pada saat web dia aktif nggak diskusinya? Di WA Group dia aktif apa enggak misalnya? Ini yang tadi saya sampaikan agak susah. Kalau iya misalnya bagus, 10 di sini. Nah, ini sesuai nggak dengan instruksi? Kalau iya 25 di sini. Terus ini 50 di sini. Nah, habis itu Bapak Ibu tinggal simpan di sini. Kalau perlu feedback di sini. Nah, itu ya. Jadi untuk menilai tugas itu melewati ada kehadiran di sini. Dulu itu dipisah Bapak Ibu, sekarang digabung. Ya, katanya ada temuan bahwa mahasiswa yang dulu hanya hadir nggak mengumpulkan tugas itu bisa lulus. Harusnya yang dinilai ini yang hanya mengumpulkan tugas aja di sini. Itu ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi kalau mahasiswa melihat rekaman Pak nggak melihat tapi tidak hadir pada saat web misalnya. Itu dinilai apa enggak? Nah, itu tergantung tutor. Jadi cuma tutor bagaimana cara mengukurnya bahwa itu bisa melihat dari awal sampai akhir. Bapak Ibu ambil cari cara yang paling mudah. Itu, tadi ada pertanyaan yang nggak dijawab nggak? Hmm, Sudah itu. Udah ya? Oke. Sudah itu. Terima kasih. Kita batasi 2 pertanyaan saja lagi ya, yang online. Dengan Ibu Liana Sunanto, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ami dan Pak Gafur izin bertanya. Suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Ya, terdengar. Baik, izin bertanya Bapak terkait dengan mata kuliah manajemen penyiaran televisi. Di situ saya lihat untuk tugasnya belum ada ya Pak ya. Dan untuk tugasnya ini saya lihat ada 5 di pertemuan di sesi kedua, 3, 4, 5, dan 7. Nah ini untuk tugasnya apakah kami yang akan mengunggah atau dari admin UT-nya? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu, silakan Pak. Ada ya di tugas berapa Bu? Semuanya nggak ada ya Bu? Nggak ada perintah tugas ya maksudnya? Betul, betul. Belum ada perintah tugasnya. Jadi di situ kosong dan mahasiswa juga belum ada. Untuk kelas saya belum ada semua nama mahasiswanya dan tugasnya juga belum tertulis di situ. Jadi di sini saya tadi penjelasan Bapak kan nanti di web itu kita menjelaskan mengenai tugasnya seperti apa. Saya bingung. Ibu kelas berapa Ibu? Ibu kelas berapa? Saya di kelas Nomor kelasnya. Nomor kelasnya. Harusnya mahasiswanya ada tapi memang tugasnya saya cek ini tidak ada juga. Di kelas SPTP 181, 179 dan 178 mohon maaf Pak, salah. Di kelas 13 SPTP 4312.13. 4312. Nah, Bapak Ibu perlu disampaikan 4312 itu kode mata kuliah.
Nomor kelasnya 13 ya Bapak Ibu ya. Iya, Kalau 13. tatap muka namanya ruang 13. Mhm. Belum ada mahasiswanya, masa? Udah ada nih 25. Oh, di sistem saya belum terlihat, Nah, Pak. oke. Saya akan tunjukkan gimana cara melihat mahasiswanya. Bapak Ibu, kalau mau melihat mahasiswanya, ini ya punya Ibu ya. Nanti ini diisi ya Ibu ya. Ini masuk ke sini, course management. Ini kan tertulis ini Bu, partisipan. 26. Ini 26 sama Ibu. Ini ada 25. Ini tutor kan, ini student di sini. Ya Bu ya, terkait dengan tugas memang tidak ada. Nanti akan saya sampaikan ke Kak Prodi ya Bu ya. Nanti dari kami yang menginput. Tapi kalau misalkan eh, Bapak Ibu diperlukan untuk mengunggah, nanti kami minta tolong di WA Group ya. Baik, terima kasih Pak Gafur. Ya, Baik, kita satu pertanyaan lagi ya, yaitu dari Ibu Elvi, silakan di unmute ya. Oke. Silakan Ibu, tadi sudah ask masih to di unmute. Oke, Ya, terima kasih silakan. banyak Kak. Bapak mohon maaf saya tidak bisa menampilkan video karena kondisi lingkungan saya tidak memadai untuk saat ini. Izin bertanya Pak, berbekal pengalaman semester lalu bahwa pada mata kuliah praktik media sederhana 3 dimensi itu tidak boleh diampu oleh lulusan yang bukan teknologi pendidikan Bapak. Nah kebetulan semester lalu saya dapat mata kuliah tersebut lalu langsung diganti oleh pihak UT dengan mata kuliah biasa. Lalu semester ini saya dapat lagi nih Pak mata kuliah praktik. Ini bagaimana ya Pak solusinya kira-kira? Atau ada Ibu, kebijakan Ibu ya? dari S2-nya apa? Saya S2-nya bimbingan konseling Pak. Jadi kemarin saya ngajarnya teori belajar. Oh, itu kalau misalkan tidak siap, paling bisanya kami hapus Bu. Di kelas itu Iya, dihindarkan, nanti saya diganti siap yang aja lain. Pak. Cuman berdasarkan pengalaman semester lalu kan itu nggak diperbolehkan ya Pak. Atau Ya, bagaimana ya. Pak kebijakan sekarang? Karena kemarin sepertinya kurang tutor. Jadi kalau Ibu sekiranya siap ya dilanjutkan, kalau tidak ya Kalau saya siap berapa? aja Pak. Kebetulan saya Oke. juga ngajar di pendidikan PAUD gitu. Oh ya Tapi udah. Nggak apa-apa, dikembalikan ke diteruskan aja Bu. saya takutnya saya bermasalah di tengah Pak karena saya bukan Enggak. gitu. Sepanjang Ibu mengikuti memenuhi tugasnya sebagai tutor itu enggak ada masalah. Nah, baik Mungkin Pak. ada pertimbangan kurang tutor sepertinya. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Itu sebenarnya sudah ya Pak ya. Tadi sudah pertanyaan terakhir. Bagaimana Pak? Nanti jika masih ada gimana? Tadi yang nanya siapa ya? Bu Alfia ya? Iya, Oh ya udah, Bu Alfia udah berarti. sudah. Ya udah tinggal satu lagi nih, nggak apa-apa. Pak Oke, satu Azam lagi. Pak Azamul Fadli, silahkan. terakhir ya. Terakhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan the last question. Perkenalkan, nama saya Azamul Fadli Nur Muhammad. Saya dari Yogyakarta, Universitas PGRI Yogyakarta. Pak Gofur, saya juga pernah japri ke Pak Gofur, alhamdulillah juga dibalas. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan tadi hampir mirip sama Bu Elva atau sebelum saya. Seperti itu ya, karena pengetahuan saya di semester yang lalu itu yang bukan background dari TP tidak boleh mengampu mata kuliah praktik terutama yang berhubungan dengan media. Tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Gofur seperti itu. Oh, oke, tidak masalah. Kebetulan saya juga backgroundnya itu adalah S2-nya pendidikan dasar, S3-nya juga pendidikan dasar, konsentrasi matematika, dan saya concernnya juga ke medianya seperti itu, ya media matematika. Tinggal saya olah saja ke media yang sesuai dengan di UT ini. Nah, inti yang dari pertanyaan satu alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Pak Gofur. Untuk pertanyaan keduanya di sini terkait dengan outputnya Pak Gofur. Kalau sepengalaman saya itu kemarin itu ada yang namanya karil. Kalau karil itu kan harus terbit.
Nah, sedangkan untuk media ini, outputnya itu bagaimana? Atau apakah sebatas memproduksi media saja, membuat media saja, ataukah sampai bisa dipublikasikan di artikel atau mungkin dihakikan dan sebagainya? Seperti itu Pak Gofur. Jadi output dari mata kuliah praktik produksi media ini. Terima kasih Pak Gofur. Seperti itu terima kasih juga atas jawabannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ya Pak ya, karena kemarin itu ada kebijakan baru. Jadi kalau dulu itu satu tutor ada yang mampu sampai 4 mata kuliah praktek begitu. Jadi sekarang itu jadi kekurangan. Jadi mungkin sepanjang itu masih pendidikan ya, bukan S2 sastra Inggris gitu ya. Kalau masih S2 pendidikan matematik gitu, itu sepertinya Kaprodi itu mengambil yang itu kayak sepanjang masih pendidikan yang sederhana masih bisa sepertinya di Ampu yang akan TP. Lalu yang kedua terkait luaran ya Pak ya, kalau artikel kalau di prodi kami itu nggak sampai publish tapi disarankan ya publish Pak. Kalau yang produk ini hanya menghasilkan produk yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi kalau misalkan dia bikin Bapak matematika ya Pak ya. Ya, misalnya dia bikin media bangun ruang gitu ya, media bangun ruang gitu. Itu sudah cukup Pak. Sepanjang itu layak digunakan dalam pembelajaran, itu sudah cukup dari kami. Tapi kalau misalkan ada yang mau menghakikan ya, dia punya uang misalnya, misalnya bagus Pak, itu dipersilahkan. Sepertinya sekarang fakultas itu mau membiayai Pak di UT karena itu syarat akreditasi. Misalnya Bapak ini ada nih satu mahasiswa bagus banget, ini kayaknya bagus nih dihakikan. Bisa aja sampaikan ke kami. Tapi tujuan akhir daripada yang media sederhana itu menghasilkan media sederhana yang layak digunakan untuk pembelajaran. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Gafur. Itu Bu Alfian masih angkat tangan. Iya, ada yang masih angkat tangan, tapi gimana nih Pak? Ya, dibuka aja nggak apa-apa. Oke, dibuka aja Terakhir ya. Baik, kita Tapi buka tadi lagi. Silakan Bapak Tasawuf. Bu Alfian. Apa nih? Iya, baik. Terima kasih Pak Gofur. Ya. Ini saya tanya yang pertama adalah yang di-share tadi tentang jadwal web ya. Ada 7 sepertinya yang sudah di-share. Nah, kebetulan saya mengampu mata kuliah di sini produksi bahan pembelajaran berbasis online. Nah, saya lihat kemarin saat di RAT-nya itu ada 7 yang webnya, yaitu yang pertama, kemudian 2, 3, 7, dan 8. Nah, ini apakah menyesuaikan dengan masing-masing mata kuliah atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk PPT, untuk materi yang akan disampaikan di web, bisa kita membuat sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak. Tapi apakah ada yang dari UT yang mungkin kita akan menambahkan apabila memang sudah ada sebelumnya? Yang ketiga adalah tentang Microsoft Teams, Pak. Mungkin pada saya tutor baru di sini. Kalau misalnya yang biasa kita pakai adalah Google Meet ataupun Zoom. Nah, untuk Microsoft Teams, untuk menayangkan materinya, apakah sama dengan Zoom atau bagaimana? Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan menarik ya. Yang ketiga, cara share screen-nya Ibu nanti cari di YouTube Ibu. Gimana cara menggunakan itu ya. Iya, Di siap, yang siap. itu. Jadi kalau sepertinya sama Bu, nanti ada tulisan share kayak gitu. Iya. Itu bisa Ibu perdalam. Seperti ini, cuma memang orang karena lebih familiar menggunakan Zoom gitu ya. Jadi nanti kalau Ibu sudah menggunakan satu kali aja, berikutnya nggak akan kesulitan. Terus yang kedua, Ibu tadi tentang jumlah web ya Bu ya. Iya. Jumlah web itu tadi Ibu lihat 7 dari mana Bu? Saya lihat di RAT. Di Oke. RAT-nya itu ada web pertama, 2, 3, kemudian 7 dan 8. Oke, yang benar itu untuk mata kuliah ini webnya 3 kali Bu ya. Oh, 3 kali. Jadi Baik. tugasnya itu kan di sesi 3, 5, dan 7. Berarti Iya. Ibu
mulai dari 2 itu sudah web ya. Siap. Ya. Kemudian Ke, untuk rekaman, Pak. Rekaman ah, itu iya. Kebetulan kita kan enggak punya yang premium ya. Apakah bisa dibantu nah, sama admin? kalau tidak punya yang premium, itu kan nggak bisa, Bu. Itu kan ada batas waktunya sepertinya ya, kalau nggak Iya. premium ya. Zoom itu 30 apa 40 menit gitu. 40. 40 ya. Kalau Google Meet saya nggak tahu berapa itu. Nah, untuk Iya. itu, bagi yang tidak memiliki aplikasi yang premium, maka ikutnya link dari kami Iya. yang kami sediakan. Siap. Iya. Sudah terjawab semua ya, Bu ya? Baik, sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Yang PPT-nya belum? Oh ya, yang PPT-nya, PPT, iya. PPT Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, mulai dari sekarang Ibu lihat dulu. Jadi yang disediakan di UT itu sudah masuk di 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 LMS Bapak Ibu, di e-learning itu sudah ada, cek. Kalau itu dirasa tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, berarti Bapak Ibu bikin. Siap. Ya, Terima kasih, Bapak. ya, terima kasih sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Itu adalah pertanyaan terakhir ya. Baik Bapak, Ibu, dan tutor yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara penyamaan persepsi tutor MK berpraktik pada pagi hari ini. Semoga berbagai informasi dan tadi ya, berbagai informasi yang sudah dibagikan itu bisa membantu kita semua dalam mempersiapkan tutor berpraktik dengan lebih optimal. Jangan lupa juga silakan join grup WhatsApp untuk tutor berpraktik. Lalu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber ya, Pak ABD, Pak Gafur, pimpinan, dosen, dan juga para tutor yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Akhir kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan lainnya. Terima kasih. Salam. Bapak Ibu jangan lupa ya, join di grup ya. Ini nggak akan saya tutup. Takutnya ada yang masih belum join.